Shalom, kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan membaca, mendengar firman Tuhan yang terambil dari Mika 5 ayat 1 dan Matius 2 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan api Roh Kudus-Mu dan berkati firman Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan Mika 5 ayat 1, demikian firman Tuhan yang berjudul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan kemudian Matius 2 ayat 1 sampai 6, orang-orang Majus dari timur. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, membaca kitab Nabi Mika yang hidup pada pemerintahan Raja Yehuda, yaitu sekitar 750 tahun sebelum Masehi. Ia hidup sejaman dengan Nabi-Nabi Yesaya dan Hosea, telah mencatat tentang nubuatan ini, yaitu nubuatan akan lahir dan bangkitnya seseorang yang akan memerintah dan mengembalakan umat Israel yang ditentukan Allah dari permulaan sudah sejak zaman purbakala. Ini merujuk kepada kedatangan Sang Mesias Kristus yang kemudian nubuatan firman Tuhan Nabi Mika ini digenapi di dalam Matius 2 ayat 6 yang berkata, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dialah yang kita kenal dan percaya sebagai Sang Mesias dan Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Peristiwa lahirnya Sang Mesias di Bethlehem kita kenal dengan hari perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember tahun 2025, bulan di mana kita umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias Yesus Kristus yang lahir pada 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Kiranya perayaan Natal ini membawa damai bagi kita umat manusia dan keselamatan bagi seluruh umat sebagai anugerah Tuhan. Tentunya anugerah ini kita terima dengan sukacita penuh dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus yang datang dari negara sebelah timur Israel adalah para astrolog atau orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan, pergerakan planet dan benda-benda di alam semesta ini. Mereka juga adalah para bangsawan dan juga mungkin raja-raja dari negara timur. Di dalam penglihatan mereka mengenai bintang besar yang menandakan tentang kelahiran seorang raja besar tertulis dalam Matius 2 ayat 9 yang berbunyi demikian, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat
di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus ini telah dituntun dalam perjalanan mereka dari negerinya oleh Allah yang Maha Kuasa untuk datang menyaksikan kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias di dalam firman-Nya, yaitu Matius 2 ayat 6, anak yang lahir di Bethlehem dan ditetapkan Tuhan Allah sebagai Raja yang memerintah umat manusia selama-lamanya. Orang-orang Majus tersebut memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Para orang Majus ini begitu haus dan lapar akan perjumpaan dengan Yang Maha Kuasa, Raja dari segala raja yang datang ke bumi ini melalui firman yang hidup, sehingga mereka dengan sukarela dan sukacita datang untuk mencari dan menyembah Tuhan. Bagi kita umat percaya, ini adalah kunci, yaitu kerinduan kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan menerima tuntunan dari Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita dilindungi dan diarahkan kepada tujuan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Tuntunan hidup dari Tuhan kepada kita umat-Nya akan memberikan kekuatan dan menambah iman percaya kita kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan yang kita dengar. Kesaksian lain dari kelahiran Yesus adalah para malaikat dan para bala tentara sorga yang memuji Allah, yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 13, yang berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentunya ada pengorbanan orang Majus untuk bertemu dengan Sang Mesias. Orang-orang Majus itu rela menempuh perjalanan yang panjang dengan segala resikonya. Bahkan mereka tidak hanya sekedar datang untuk bersukacita dan menyembah Sang Mesias, tetapi mereka juga membawa persembahan yang sangat bernilai tinggi. Ini berarti bagi kita, kerinduan kita juga untuk bertemu dengan Tuhan juga memerlukan ketaatan dan pengorbanan dalam menjalani ibadah dan berbakti kepada Tuhan. Dan dalam kedua hal ini ada harga yang harus kita bayar, yaitu langkah nyata yang mencerminkan kerinduan dan ketaatan kita. Walaupun kadangkala langkah yang harus diambil membutuhkan pengorbanan yang besar, baik waktu, dana, dan segala milik kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah persembahan kita kepada Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan, perlindungan dan anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita umat manusia. Seperti orang-orang Majus yang dengan sukarela berjalan berhari-hari untuk bertemu dengan Sang Mesias dan memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Perjumpaan Anda dan saya secara pribadi dengan Sang Mesias, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, akan mengubah cara pandang kita dalam memandang kehidupan ini. Tanpa pertemuan pribadi dengan Sang Juru Selamat, hidup Anda dan saya seperti tanpa pengharapan, tanpa kedamaian, tanpa memiliki kasih terhadap keluarga dan sesama manusia. Artinya tidak ada joyful atau sukacita dalam menyongsong hari-hari yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Setiap kali ada masalah, manusia yang pada dasarnya membutuhkan pegangan akan semakin tertekan dan terisolir. Karena faktanya manusia siapapun, dia tidak luput dari masalah mereka masing-masing. Namun ketika bertemu dengan Sang Juru Selamat, pengharapan ini timbul dan menjadi sebuah sau. Akan tampak sinar terang dalam solusi setiap penyelesaian masalah yang dihadapi.
kita akan terus bertambah kuat untuk berjuang menghadapi masalah yang timbul, baik masalah keluarga, masalah pendidikan anak, masalah keuangan kita, masalah tempat tinggal kita, masalah pekerjaan, masalah penyakit. Dengan berharap dan beriman akan kuasa firman Tuhan, maka masalah tersebut akan dapat kita atasi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu lebih besar dan lebih berkuasa atas masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga kita dimampukan menghadapi kehidupan ini dengan berani dan yakin Tuhan akan selalu menuntun, menyertai dan memberkati kita. Tuhan selalu mendengar dan peduli dengan setiap doa dan permintaan anak-anaknya. Tuhan berjanji akan memberi kekuatan kepada kita dan memberkati permohonan doa anak-anaknya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Doa yang dengan sungguh-sungguh memohon dan berharap akan kasih dan kemurahan Tuhan akan terbukti di kemudian hari setelah kita menerimanya. Itulah bukti iman kita kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan kuasa Tuhan ikut bekerja dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu setia dengan firman-Nya. Jika kita membaca firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda dan saya umat milik kepunyaan Tuhan, kita dalam mengikuti dan menjalankan firman Tuhan serta melayani Tuhan, wajib hukumnya menjalankan amanat agung yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk menyampaikan berita Injil kepada setiap orang. Untuk itu diperlukan ketaatan, ketabahan, keuletan, dan ketekunan kita dalam melaksanakan perintah Tuhan, agar banyak orang mendengar berita sukacita ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Semoga pelayanan Anda dan saya membawa orang untuk diselamatkan dari kebinasaan abadi, digantikan dengan keselamatan kekal dari Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub diberikan Tuhan kepada kita dengan kasih Tuhan yang tak terbatas. Selamat hari Natal, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Cinta kasih Tuhan dan persekutuan Roh Kudus di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu sekalian. Amin.